Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam, yang pasti selamat weekday. Saya ingin mencoba kali ini melihat gambaran apa sih yang bisa membuat seseorang itu berubah dari yang menjadi baik menjadi tidak baik, dan sebaliknya, dari yang menjadi tidak baik dari yang menjadi tidak dari yang menjadi tidak baik menjadi baik. Tapi baik dan tidak baik itu secara umum, oke? Bukan dari pandangan kamu atau pandangan seseorang, tapi secara umum apa yang bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu ya. Apa sih yang bisa merubah? Dan ini sepertinya personifikasi saya pakai ya, karena biasa kolektif reading kan raja ratu tidak saya pakai. Kali ini saya pakai karena kalau dari sudut pandang psikologi itu ya, dalam diri setiap lelaki itu ada archetype gender yang berlawanan yang ada dalam alam bawah sadar seorang laki-laki. Itu namanya animus. Kalau dalam archetype alam bawah sadar seorang wanita itu namanya anima. Jadi itu sulit. Sulit. Kamu searching aja di net ya soal animus dan anima. Itu dari Carl Jung, oke, psikolog psikiatris yang dari Swiss, legendaris ya, sudah meninggal 1961. Karena sebenarnya dari tiap kartu kerajaan tuh ada hal yang bisa dipetik pesannya, tapi saya belum bisa ya. 10 menit, 20 menit bisa lebih banget, dan khawatir saya ada salah, mendingan gak usah dipakai. Oke, collective reading personifikasi tidak saya pakai. Oke. Dan pastinya juga kalau masalahnya terlalu berat, ke psikolog dan ke psikiater. Oke. Dan pastikan juga harus ada support system. Support system itu bisa dari keluarga, teman, atau pasangan. Oke. Walaupun semua orang pasti ada batasan, ada aja keluarga yang tidak bisa lagi membantu. Oke. Karena secara mentally semua orang pasti ada problem. Oke. Apa sih yang bisa membuat orang itu berubah, entah dari baik menjadi tidak baik di mata umum, secara sosial, dan sebaliknya? Yang bisa membuat orang lain berubah itu apa ya? Tiga tongkat progres perkembangan sebentar. Apa yang bisa membuat orang berubah dari baik menjadi tidak baik, dari yang baik menjadi tidak baik, dan juga sebaliknya? Apa sih yang bisa membuat berubah? Kalau ada gambaran tarot ya, Wheel of Fortune. Tiga. Sorry, High Priestess. Ini kayaknya lebih ke arah perubahan, ke arah yang dari tidak baik menjadi baik ya. Bisa juga sebaliknya sih. Karena tiga tongkat itu progres perkembangan yang disertai strategi yang matang. Ini jatuhnya bisa sombong juga sih, ya. Karena sudah merasa tadinya dia di bawah, lalu sudah ada peningkatan, perkembangan, jadi kayak ada penurunannya juga. Penurunan dalam artian yang tadinya nggak sombong menjadi sombong. Tapi kalau dianya tadinya menurun, turun atau belum terlalu naik, tapi kalau udah gambaran seperti ini, intinya apa yang bisa membuat orang lain berubah adalah suatu perkembangan yang bisa membuat tadinya dia tidak sombong menjadi sombong, yang bisa juga membuat yang tadinya rendah diri, nggak pedean, menjadi lebih percaya diri. Karena ada perkembangan dan progres. Ini perkembangan dan progres itu layaknya uang, bisa kita gunakan untuk hal yang baik, bisa kita gunakan untuk hal yang buruk. Ya, perkembangan itu bisa membuat orang jadi besar kepala, bisa juga membuat orang menjadi lebih percaya diri, lebih bisa membantu sekeliling, seperti itu. Ini yang bisa membuat orang perubahan, perkembangan, ya. Dan keberuntungan, layaknya kalau ini lebih gampang kebaca ya kalau dari kartunya. Kalau ada keberuntungan tuh layaknya kalau ada keberuntungan, ada naik ada turun ya. Yang bisa membuat orang berubah ya, kalau pada saat dia keberuntungannya lagi naik, dia jadi senang, jadi merasa didukung semesta, jadi berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau pada saat kalau ada keberuntungan itu lagi turun, dia bisa jadi kayak kesal, emosional, seperti itu. Lalu High Priestess, Inner Wisdom, kebijaksanaan. Ini aku lihat sih yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik karena dia menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa. High Priestess Major Arcana 2 melambangkan inner wisdom, kebijaksanaan dalam diri yang harus dirasakan, bukan hanya dipikirkan saja. Tapi ini juga bisa membuat orang menjadi tidak baik juga. Jatuhnya sombong juga karena merasa dirinya sudah punya kebijaksanaan. Datang dari mana? Dari pengalaman. Karena kalau sudah merasa banyak pengalaman, sudah merasa dirinya bijaksana, sombong tuh keluar juga, bisa berubah jadi dari yang baik menjadi tidak baik, menjadi sombong. Tapi ini juga arti bagusnya ada ya, yang tadinya dia kurang informasi, kurang knowledge, kurang pengetahuan, belum terlalu bisa memutuskan dengan baik, tapi dengan kebijaksanaan dalam diri dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, bisa lebih memahami ya, bisa memahami perasaan orang lain, bisa memahami perasaan dirinya sendiri dengan kebijaksanaan dalam dirinya. Seperti itu saja dulu ya. Terima kasih, selamat malam.